Welcome to our channel, Biotechnology. Ya, di sini saya mau mereview kandang TOC KUB. Ini ada 4 ekor. Kemarin ada 15 ekor, semuanya sudah alhamdulillah laku terjual. Ini kandang TOC, saya pakai untuk alasnya plastik mesh, kawat mesh plastik. Nah, terus saya beli roll, sama yang untuk indukan juga sama, ini pakainya plastik mesh, kawat mesh plastik. Ya, untuk ukuran kandang ini tingginya sekitar 80 cm dari lantai, 80 cm dari lantai. Untuk lampu seperti biasa pakai lampu 5 watt, pakai kabel ya, itu langsung kabel ke steker. Ini untuk samping bisa pakai kawat ram, kelihatan ya kawat ram. Ini di toko bangunan banyak, tapi kalau yang plastik, kawat mesh plastik ini yang buat alas itu biasanya ada di marketplace online. Kalian bisa pesan di marketplace online ya. Kalau di toko bangunan di sekitar rumah itu jarang, biasanya di kota-kota besar. Ini untuk bawah saya pakai, ini bekas serutan kayu karena di sini mudah ditapakkan, jadi saya pakai serutan kayu, bekas serutan kayu. Kalau pakai sekam harus beli, jadi yang ada saja untuk meresap kotoran yang keluar. Jadi ketika kotoran jatuh itu meresap, diserap, jadi nggak bau. Ini untuk kayu, ini kayu bekas bangunan rumah ya, ini bekas-bekas semua. Ini untuk tutupnya, ini modelnya dari atas. Jadi kalau mau minum itu gampang, tinggal buka atas terus ambil TOC. Ini untuk bukaan bawahnya ini. Nah, untuk membuka ini kandangnya sebenarnya dibalik. Ini kalau total keseluruhan ini, karena barangnya kebanyakan gratis, jadi modalnya cukup sedikit. Tapi kalau untuk hitung-hitungan itu sekitar 100 ribuan ini boleh, bisa dapat. Selama ini apa namanya, kayu-kayu seperti kayu pring, kayu bambu ini ya, terus bekas-bekas kayu itu kan biasanya banyak. Ini sekitar 100 ribuan bisa dapat kandang ukuran 50 kali 80 cm dengan ketinggian 80 cm juga. Ini kenapa bukaannya dari atas? Kalau dari samping itu biasanya TOC lari-lari susah kalau mau megang ya, jadi dibuat dari atas untuk bukaan kandang. Ini untuk keamanan aman ya, cukup aman dari tikus atau reptil-reptil yang berbahaya, karena pakai kawat ram. Ini untuk kandang TOC
ukuran segini itu bisa muat sekitar 100 ekor. Sampai umur 1 bulan itu cukup lah, masih cukup kuat segini. Ini untuk TOC umur sekitar hampir 1 hari ya. Ini baru netes tadi, belum 1 hari full. Ini TOC ayam KUB ya. Ini kalau ditaruh di sini juga nggak jatuh. Ya, jadi masih aman. Ini juga nggak ditarik tikus ya kakinya, soalnya bawahnya itu sudah ada alasnya, penutup alasnya ya di bawah, udah rapat semuanya. Kalian yang mau buat kandang seperti ini cukup simpel sekali untuk modal-modalnya dan untuk pembuatannya. Ini untuk kayu itu bahan-bahannya ini kayu reng untuk rumah ya, untuk bangunan atap. Terus ininya itu bambu, terus kawat mes plastik, terus ada papan, ini pakai papan bekas. Terus untuk bawahnya juga harus dilapisi kawat ya, kelihatan ya, itu bawahnya harus dilapisi kawat supaya bisa napak. Ini untuk di atasnya ditaruh alas plastik. Jadi itu urutannya, itu di bawahnya kawat, terus plastik, atasnya pakai sarutan kayu, bekas sarutan kayu. Ini sebenarnya cukup simpel ya untuk dibuat di rumah, itu semua orang juga bisa lah selama ada waktu. Untuk pembuatan itu butuh waktu sekitar ya pagi sampai sore lah, seharian jadi ini satu. Jadi cukup simpel, cukup untuk sekitar 100 TOC. Ini juga kalau ayam kesini ya, ini ayam di sini kan, itu kalau buang kotoran langsung turun ke bawah, jadi dia itu badannya nggak nempel sama kotoran, tuh badannya bersih. Tapi kalau di sini ini kan banyak kotoran ya, ini rawan terkena cacing, penyakit, virus segala macam karena kotorannya itu campur sama pakan ini. Jadi saya sarankan itu jangan pakai sekam ya. Biasanya kan kalau TOC itu pakai sekam supaya mempermudah, supaya hangat biasanya orang. Tapi padahal itu resikonya kalau kena CRD ngorok itu bahaya sekali ya. Karena kalau ayam sehat itu enak kita dilihat, tapi kalau ayam sakit biaya untuk pengobatinya itu mahal dan pertumbuhannya juga jadi terhambat. Ini untuk TOC, untuk pembesaran, untuk indukan itu kan umur 0 sampai 35 hari, itu masa-masa emas pembentukan tulang, daging, lemak. Jadi kalau sakit di usia itu sangat krusial sekali, jadi harus dihindari. Untuk kenyamanan itu bisa pakai alas seperti ini ya. Ini juga harusnya udah diganti ini. Ini kalau pakai kardus, biasanya orang kan pakai kardus bawahnya ya, terus di atasnya ada sekam. Itu kalau ditabur pakan campur sekam itu menurut saya kurang maksimal untuk sebuah kandang bagi TOC ya.
meskipun itu sudah dari zaman dulu sekali diterapkan, tapi karena di sini saya lebih mementingkan kebersihan dan kesehatan, jadi modal nambah sedikit tapi tidak perlu gonta ganti. Kalau kayak gini kan harus gonta ganti kertas ya, sering gonta ganti kertas. Tapi kalau modelnya seperti ini pakai plastik mesh, itu kita tidak perlu gonta ganti kertas karena kotoran turun ke bawah. Terus ini juga, ini kawat ini plastik ini tidak membuat ayam namanya iritasi ya. Biasanya kan kalau pakai kawat ram kayak gini kan, kawat ram ya, kadang itu kena kotoran itu berkarat. Itu kalau kena kaki atau kena badan itu biasanya kalau iritasi bisa bengkak. Itu pengobatannya juga mahal, harus keluar uang lagi ya. Jadi lebih baik modal nambah sedikit di awal, tapi hasilnya untuk kedepannya lebih maksimal dan tidak perlu gonta ganti alas. Karena masalah paling utama itu kan di alas ya kalau untuk TOC, untuk pembentukan masa depannya nanti setelah umur 35 hari. Jadi di umur 0 sampai 35 hari ini harus benar-benar maksimal untuk pembuatan kandang. Ini dilihat ya, kira-kira seperti inilah. Ini untuk kawat plastik mas, kalian bisa beli di marketplace online seperti yang pernah saya jelaskan, yang pernah saya sampaikan. Itu harganya sekitar 1.800.000 untuk ukuran 1 roll 2x50 meter. Di marketplace online itu kalian bisa cari ya, karena ini jarang sekali yang pakai kawat plastik mesh untuk skala rumahan. Tapi untuk kalian yang skala rumahan tapi untuk kenyamanan ternak kalian, untuk kesehatan juga, mungkin ini bisa dicoba. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang review kandang TOC KUB. Ini juga bisa untuk TOC yang lain juga ya, sama saja ya. Apa mau untuk bebek juga bisa ini. Untuk ukuran plastik mesh itu ada yang 1,4 mili, 1,2 mili, 1,6 mili, 1,8 mili. Untuk lebar ininya ya, ukuran lebarnya. Ini kan kalau ini 1,4 mili ini lubangnya. Kalau untuk ininya, ketebalannya itu kurang lebih 2 mili. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan berkomentar sewajarnya saja. Terima kasih. Sampai jumpa.